Ya, untuk dikondisikan itu sound back sound-nya. Bentar ya. Oke, Oke, Pak. Sudah siap? baik. Sudah Ya, kelihatan silakan. apa namanya share screen-nya ya? Ya, sudah. Ya, Oke, baik. silakan 20 menit ke depan layar untuk Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa kabarnya? Apakah sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Oke, baik. Nampaknya wajahnya semua sedang sumringah ini. Berarti ini sudah pada sarapan ini ya. Sudah Pak. Oke, baik. Baiklah, ini adalah materi lanjutan dari materi kita di hukum lembaga negara yang terkait dengan lembaga perwakilan rakyat. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Nah, ini pas bertepatan dengan tahun pemilu, ya. Bulan Februari kemarin sudah baru melaksanakan pemilu. Jadi ini sangat relevan ya, masih sangat panas. Ini pasti di tempat kita masing-masing itu juga sedang terjadi apa namanya, calon-calon anggota dewan itu sedang ketar-ketir apakah terpilih atau tidak. Nah, tetapi kita tidak akan mempelajari soal siapa yang akan menjadi anggota DPR. Di sini kita akan mempelajari hukum lembaga negara. Jadi aspek hukum dari lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan masuk dulu dalam pemeriksaan. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Baik, saudara-saudara. Kita akan lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, saya hanya mau menjelaskan pertanyaan. Ini topik kita atau inti dari materi kita pada materi tentang DPR ini. Tetapi hari ini kita hanya akan mempelajari subtopik 1 dan subtopik 2. Ya, subtopik 1 itu tentang kedudukan dan subtopik 2 itu tentang fungsi. Jadi materi kita yang akan kita pelajari itu hari ini hanya akan berbicara tentang subtopik 1 dan subtopik 2. Nah, oleh karena kita hanya akan mempelajari 2 subtopik ini, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentunya yang pertama kita akan mempelajari tentang kedudukan dan yang kedua tentang fungsi dari DPR itu. Sehingga harapannya Anda itu bisa memahami kedudukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan yang kedua memahami tentang apa fungsi-fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi dua hal ini yang akan menjadi tujuan dan capaian pembelajaran kita pada materi kita kali ini. Sehingga nanti teman-teman tetap fokus supaya nanti akan bisa lebih memahami tentang kedudukan dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, saya ada sedikit pretest. Jadi ini hanya mau menguji teman-teman sejauh mana Anda sudah membaca materi yang sudah dikirimkan.
Jadi bisa langsung masuk ke slides-nya, teman-teman. Teman-teman mahasiswa, mohon bisa membuka slides-nya, atau mungkin saya share di share-nya. Oke, nah, tolong bisa klik di situ. Kalau mau langsung klik juga bisa. Silahkan teman-teman buka di kodenya itu MK6ZC. Ya, nanti saya sambil cek apakah sudah masuk atau belum. Oke, teman-teman. Apakah sudah masuk semua, teman-teman? Mahasiswa sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mas Arif dan yang lain, apakah sudah masuk? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Berarti kita mulai ya, kuisnya ya. Sudah bisa kelihatan? Mulai kuisnya? Nah, kelihatan. Nah. Ya, silakan dijawab ya. Jangan khawatir. Ini baru pre-test. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silahkan jawab. Kita brainstorming dulu ini, pemanasan, supaya teman-teman bisa panas sebelum mulai. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silahkan. Silahkan jawab. Tes, kira-kira Anda sudah baca materinya belum? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, tadi lanjut pertanyaan terakhir. Baik. Kita lihat hasilnya. Oke. Jadi yang jawaban tertinggi itu ada Mas Edi, kemudian yang kedua ada Mas Ahyani, kemudian ada Mbak Eni, dan terakhir ada Mas Tri Sardana. Ya. Baik. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Ya, baik, Pak. Oke. Nah, kita akan langsung lanjut
topik kita. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang kedudukan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga. Nah, kedudukan di sini jangan disalah tafsir ya. Kedudukan di sini bukan soal tempat di mana atau kantornya dari DPR ini, tapi kita bicara hakikat kedudukan ini dalam konteks dia sebagai sebuah lembaga negara. Nah, secara hukum DPR itu dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ya, tadi Anda sudah soal pretest tadi, Anda menjawabkan lembaga perwakilan rakyat itu di Indonesia ada 3 yang kita kenal, ada MPR, DPR, dan DPD. Nah, kedudukan dari DPR itu adalah lembaga perwakilan rakyat. Nah, hal ini lebih diperjelas. Ya, diperjelas di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 68 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, kalau Anda masih ingat atau Anda pernah membaca dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada yang disebut dengan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Nah, semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ya, kemudian lahir Undang-Undang Md 3 yang terbaru, yang dulu itu tahun 2009, kemudian diganti oleh Undang-Undang 2014 ini, kita sudah tidak kenal lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Ya, semuanya itu adalah lembaga negara. Kenapa demikian? Karena kita mengenal teori pemisahan kekuasaan lembaga negara, di mana masing-masing kekuasaan itu memiliki tingkat dan kedudukan yang setara. Ya, tidak ada lagi yang lebih tinggi, dan di bawah itu. Jadi semuanya adalah lembaga negara. Sehingga nanti kalau Anda lagi nongkrong di warung kopi atau sedang berdiskusi dengan teman, ada yang ngomong, oh DPR kan lembaga tinggi negara, itu keliru ya. Sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari mata kuliah ini harus mengkoreksi bahwa oh itu sudah salah. Yang benar sekarang itu adalah cukup lembaga negara saja. Yaitu mengenai kedudukan. Nah, kemudian mengenai fungsi. Nah, fungsi ini ya, fungsi ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat. Nah, secara konstitusional, ya, fungsi utama dari DPR itu ada 3. Ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau bahasa keren itu ada legislation, ada budgeting, dan ada controlling. Nah, di dalam Undang-Undang Md 3, di pasal 9 ayat 1 itu juga sudah menjelaskan atau mengatur kembali mengenai 3 fungsi. Ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Kira-kira apa itu fungsi-fungsi yang ada di DPR? Fungsi legislasi, ya, itu namanya aja legislasi. Itu legislate, itu berkaitan dengan pembentuk undang-undang. Ya, kalau kita buka di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu bahwa salah satu kewenangan utama dari Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, memegang kekuasaan membentuk undang-undang inilah yang kita kenal sebagai fungsi legislasi. Jadi, bahasa gampangnya adalah fungsi legislasi adalah berkaitan dengan fungsi membentuk undang-undang atau kewenangan untuk membentuk undang-undang. Nah, kewenangan legislasi ini menurut Undang-Undang Dasar diberikan kepada DPR. Ya, nanti dalam proses pembentukan undang-undangnya, memang nanti DPR akan bersama-sama dengan Presiden dalam membentuk undang-undang. Bersama-sama dengan Presiden untuk membentuk undang-undang. Tetapi kewenangannya adalah tetap ada di DPR. Sehingga dalam melaksanakan kewenangan untuk membentuk undang-undang itu, DPR diberikan fungsi. Nah, fungsi itu dikenal dengan istilah fungsi legislasi. Nah, ini gampang. Ya, selanjutnya,
Ini yang tadi saya jelaskan, berkenaan dengan fungsi legislasi, memang kekuasaan itu ada di DPR, tapi dalam pelaksanaan untuk membentuk undang-undang, DPR tidak sendirian. Dia akan bersama-sama dengan Presiden untuk membentuk undang-undang. Nah, hasil rancangan undang-undang itu akan disetujui bersama untuk selanjutnya akan disahkan oleh Presiden menjadi ini tahapan atau proses kerja di dalam proses legislasi. Jadi fungsi DPR itu ketika melaksanakan fungsi legislasi ada tahapan singkatnya, ada 4 unit. Jadi yang pertama ada pengajuan dulu, pengajuan rancangan undang-undang. Kemudian dari pengajuan itu akan dibahas oleh DPR. Nah, pembahasan pertama itu biasanya itu akan dilihat undang-undang itu berkaitan dengan apa, berkaitan dengan lingkungan hidup. Maka yang akan hadir untuk mendiskusi dari pihak pemerintah atau presiden itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup, karena undang-undang ini berkaitan dengan kalau kaitannya dengan keuangan, maka yang hadir adalah Kementerian Keuangan. Nah, itu di DPR akan dibahas bersama. Setelah pembahasan selesai, akan masuk ke tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Jadi, di proses pembahasan ini, semua hal-hal yang terkait dengan teknis, substansi, dan lain sebagainya, itu akan diperiksa dan dibahas secara bersama-sama. Ketika pembahasan selesai dan terjadi persetujuan bersama, selanjutnya undang-undang sudah, rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama DPR dan Presiden itu akan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Nah, setelah disahkan, baru undang-undang setelah disahkan itu akan diundangkan dalam lembaga negara. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini paling gampang. Singkatnya seperti ini. Fungsi anggaran itu adalah fungsi di mana DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat itu dapat mengontrol sekaligus melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya melaksanakan di sini adalah semua pendapatan dan belanja negara itu adalah dianggap sebagai uang rakyat atau uang negara. Nah, ketika uang tersebut akan digunakan, maka rakyat berhak tahu. Rakyat berhak tahu dan rakyat berhak mengontrol. Nah, karena rakyat itu diwakilkan oleh lembaga yang disebut DPR itu, maka DPR itu memiliki fungsi ini tadi. Jadi DPR lah yang akan mengontrol anggaran pendapatan dan belanja negara ini, pemasukannya seperti apa dan pengeluaran seperti apa. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi DPR ini yang akan mengontrol semua anggaran pendapatan belanja negara. Ujung dari fungsi ini tetap sama. Ujung dari fungsi ini adalah melahirkan satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang APBN. Undang-undang ini adalah hasil persetujuan antara DPR dan sebagaimana tadi kita sudah. Jadi prinsip pertama dari fungsi anggaran ini bisa Anda lihat, prinsip utamanya adalah berasal dari pasal 23 Undang-Undang. Ya, pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Nah, ini yang seringkali juga digunakan oleh DPR. Kalau Anda mengikuti berita akhir-akhir ini, pemilu itu mau di hak angketkan. Nah, hak angket itu sebenarnya adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah. Jadi dalam melaksanakan kewenangannya supaya terjadi check and balances atau bisa dicek dan bisa ada keseimbangan di antara lembaga negara, maka sebagai lembaga perwakilan DPR itu memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi mengawasi, kontrol. Siapa yang dikontroli? Pemerintah. Pemerintah ini siapa ya? Presiden, kementerian, dan lain sebagainya. Lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Jadi fungsi pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif itulah yang akan menjadi objek pengawasan dari DPR. Nah, DPR ini ya, dia melakukan pengawasan itu dalam rangka menjamin dan memastikan supaya pelaksanaan undang-undang yang dimiliki oleh atau yang dilaksanakan oleh kekuasaan itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan atau sebagaimana yang tadi. Jadi kira-kira bisa paham ini materinya? Saudara-saudara bisa mengikuti ya? Iya Pak, bisa Pak. Ya, suara saya jelas ya?
Ya, jelas, Pak. Oke. Nah, kalau suara saya jelas, Anda bisa mengikuti. Mohon, sekarang kita mau masuk ke Oke, dari itu saya akan proses itu ada di link komentar, ada quizzes. Tolong kita masuk ke link yang sudah saya berikan agar kita bisa melakukan post-test. Apakah bisa masuk semua? Sedang dicoba, Pak. Oke, baik. Nggak bisa, Pak. Invalid kodenya. Waktunya sudah habis, Pak Frey. Bisa, Pak. Masuk, Pak. Oke, baik. Begini, karena materinya ini ada punya proyek akhir, yaitu berupa anotasi keputusan, maka nanti pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, sekaligus nanti akan dijelaskan mengenai tugas akhir semester kita. Begitu? Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Kita close dulu untuk Pak Frey Delino. Ya, mungkin nanti Pak Frey bisa melihat sendiri hasil rekamannya nih ya, mudah-mudahan suaranya jelas gitu. Agak ini ya, mungkin untuk tips untuk teman-teman yang lain juga nanti baiknya mencari ruangan yang kondusif begitu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian untuk manajemen waktu ini agak sedikit lebih, sekitar 1 menit kurang ya. Baik, kita dengarkan komentar dari peserta berikutnya. Ada dari Bapak Muhammad Arif Alfi. Silakan Pak Arif. Ya, baik Ibu Neneng, terima kasih. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Frederino, secara cakupan materinya sudah bisa dapat memahamkan saya sebagai mahasiswa beliau, yaitu tadi ada yang dijelaskan terkait anggota DPR RI yang terpilih yang akan menjabat selama 1 periode legislatif yang berlangsung selama 5 tahun, dan penjelasan seperti ini saya rasa bisa lebih memahamkan kami, khususnya saya yang dari teknik mesin, ada sedikit gambaran tentang legislatif ini. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI ya Pak. Begitu sih Bu, saya rasa cukup untuk dari segi pengajarannya bisa memahamkan kita semua. Terima kasih Bu, sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif. Tidak Ya. ada kekurangan Pak? Nah, tidak ada Bu, sudah baik. Baik, silakan Prof. Johannes. Ya, makasih Bu Dr. Neneng. Jadi ya kita sudah perhatikan semua ya, Pak Fredilino dari UKSW. Ya. Bagus, selamat. Tadi rentetan atau sistematika pembelajaran sudah disajikan. Diawali dengan absensi melalui barcode. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran disampaikan. Ada pretest. Kemudian ada sub-sub materi yang sudah disajikan. Tinggal mengklasifikasi kalau dalam real teaching nanti ini masuk kemana, pendahuluan atau masuk inti atau masuk ke dalam penutup gitu ya. Nah biasanya absensi memang di awal untuk menyapa siswa hadir tidaknya gitu. Kemudian kita menertibkan kelas untuk sedikit diberi kejutan sedikit mengikuti pretest itu
membuat siswa kita agak ini ya, agak menunjukkan kesiapan belajar. Jadi belajar itu dimulai dengan fase readiness, kesiapan gitu ya. Kemudian dilakukan pretest. Nah, pretest ini memang disajikan mestinya setelah tujuan pembelajaran. Karena mungkin aja pretest itu mengulang kembali materi-materi, hasilnya itu tinggi misalnya. Siswa banyak yang tinggi nih, berarti kita mengulang. Mungkin juga ini karena sifatnya terbuka materi Bapak ini. Masa itu ya apalagi dari Visipol. Bapak Visipol kan Pak ya? Fakultas Hukum, Pak. Apa tuh suku? Iya, iya. Biasa ada administrasi negara ini hukum HTN ya Pak ya. Betul, betul, Prof. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi betul. Jadi mahasiswa hukum itu mulai semester 1 dia sudah mulai beradaptasi dengan konten-konten hukum gitu. Ya, baik di kemasyarakatan maupun kenegaraan gitu ya. Itu harus disajikan. Jadi kalau pretestnya bagus itu tidak juga menjadi persoalan karena mereka sudah memiliki entry behavior materi ini gitu kan. Kecuali kita memberikan materi kepada tukang bakso jadi DPR gitu kan. Ini mungkin banyak yang mereka ini. Tapi tidak masalah. Masalah Pak, maaf agak terganggu nih kesatuan saya hari ini. Nah kemudian ini fenomenal ya, fenomenal materi Bapak ini karena anggota DPR sangat sudah lupa dengan kedudukan dan fungsi dia ini. Ini mungkin agak menjadi Bapak Delino juga merasa seorang DPR itu tidak menjalankan kedudukan dan fungsinya. Dia sudah masuk lembaga negara, dia merasa kepala negara juga di dalamnya sebagai kepala negara gitu ya. Ini mungkin ditekankan, mungkin ada mahasiswa Fakultas Hukum nanti yang ingin bercita-cita menjadi anggota DPR, bahwa Anda itu membawa ini pesan-pesan rakyat, yang memilih Anda itu rakyat, duduk di sana itu perwakilan rakyat, bukan ikut memperkuat pemerintahan yang kadang-kadang miring gitu ya. Ini sepertinya partner yang sudah seia sekata gitu ya. Kalau DPR itu berfungsi dengan baik gitu ya, menjalankan kedudukan dan fungsinya, maka MK itu barangkali tidak perlu itu Pak Delino. Ya. Ya, betul, Prof. Yang organik yang di bawahnya itu Panwaslu itu nggak perlu sebetulnya. Tapi ini akibat dari inilah fungsi dan kedudukan dan fungsinya ini dia nggak ingat gitu kan. Ini saya bukan apa-apa merasakan negara kita dalam keadaan sulit sekarang ya. Kalau Pilpres ini hasilnya begini dan begitu, nanti kan negara kita menjadi chaos dan DPR harus bertanggung jawab di situ gitu kan. Nah, mungkin harusnya DPR itu betul-betul undang-undang yang tadi sudah dibacakan dan ditampilkan oleh Pak Delino itu benar-benar dijalankan gitu ya. Jadi memang jadi maaf saya di luar ini ya Pak Delino ya, karena kita cuma 2 orang lagi kok. Beda dengan anggota DPR di zaman Orde Baru. Itu gubernur sekaligus istri dan anaknya jadi anggota DPR gitu ya. Karena memperkuat basis suara itu. Itu pun dengan rekayasa politik juga gitu kan. Nah, tetapi pengetahuan mereka itu memang terukur banyak kan, banyak bupati banyak dari ABRI, gubernur mantan ABRI gitu kan. Jadi wawasan kebangsaan, kenegaraan dan internasional itu memang jalan gitu. Nah, sekarang tidak ada seleksi, yang penting masuk dicalonkan, ada elektabilitas yang tinggi, uangnya banyak masuk gitu kan. Ada juga uangnya nggak cukup jadi stres nggak masuk. Telur habis 3.000 akhirnya lupa jalan pulang ke rumah gitu. Ini fenomenal yang terjadi. Nah, nanti mungkin ke depan bagaimana itu memberikan, ini yang pertanyaan ya, masalah konten ataupun proseduralnya. Apakah perlu dulu tidak diberikan pembekalan? Ada nggak itu Pak Delino?
pembekalan anggota DPR baru. Mungkin yang lama kan sok jago aja di situ kan, dia pandai segala macam, udah garapan yang berakar, sudah duduk berakar-akar di situ itu udah lama kan. Nah, yang baru-baru itu loh Pak Delino perlu diberikan ini. Kalau ini kan kuliahan dikasih materi kepada mahasiswa kita supaya juga dia paham. Tetapi apakah Pak Delino paham tidak di DPR itu ada nggak itu semacam bekerja itu diberikan wawasan dulu tentang yang seperti ini gitu. Jangan mencederai rakyat gitu. Rakyat dari mengambil suaranya dibeli juga nggak apa-apa bagi rakyat. Tapi setelah itu kembali penyakitnya kepada rakyat. Jadi mungkin masih banyak anggota DPR yang punya hati gitu, yang punya hati komitmen kepada konstituennya ya, masyarakat yang mendukungnya gitu. Nah, sebab begini, penyelenggara negara dengan DPR itu hampir banyak jumlah koruptornya gitu. Yo, coba itu bukan juga unsur pemerintahan tadi yang koruptor gitu, tetapi DPR-nya koruptor gitu kan. Nah, ini gimana Pak Dilo? Maksud saya bukan menjawab itu, tetapi ada tidak pra pekerja itu bekerja itu ada wawasan dulu tentang ini gitu. Izin Ya Prof, itu saya ingin jawab biasanya aja ada itu. Prof, biasanya ada. Itu Ada. namanya pembekalan anggota dewan di Ya, awal masa jabatan. ya. Tapi biasa sesudah bekal ingat, tapi seperti yang Prof katakan sesudah 5 bulan mungkin lupa Prof. Ya lupa. Jadi beda dengan PILKB Pak Deliono. Kalau lupa jadi, kalau DPR kalau jadi dia lupa gitu. Iya betul Prof. Nah, ini bagus ya, ini itu masalah konten Pak Deliono yang tahu. Yang kedua tadi alangkah bagusnya nanti ini saran kita juga ya Bu Neneng ya, real teaching Bapak berhadapan betul dengan mahasiswa. Itu ada misalnya mulai dari pemilu nih, pileg gitu kan. Sekumpulan orang, kemudian ada 2 atau 3 terpilih dengan suara tertinggi dari partainya masuk ke ini dewan ke lembaga negara itu. Kemudian ada foto-foto mereka sidang yang sudah nggak apa-apa. Kemudian nanti bagaimana dia menjalankan fungsi legislasinya, kemudian menjalankan hak anggaran dan pengeluaran misalnya masukan dan GNP negara sampai kepada pengeluaran negara gitu kan. Nah, ada kalau perlu ada video singkat tentang itu, Pak. Ya, nanti dilampirkan. Kemudian tugas masa mungkin mendiskusikan permasalahan apa. Ya, case method bisa dibuat gitu kan. Kalau project listening mungkin nggak juga ya. Mungkin kasus-kasus yang barangkali yang timbul di dalam lingkup negara gitu. Sehingga mereka seolah-olah nggak ada gigi di situ gitu kan. Ya dibiarin aja, udah mungkin sudah bagi-bagi gitu ya. Itu saja Pak, semuanya sudah bagus ya. Tadi ada kuis dan segala macam. Itu aja Bu Neneng. Ya, Terima kasih Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih Prof. Johannes. Jadi ini sebetulnya keuntungan ya untuk Pak Frey karena fenomenanya lagi hot gitu. Jadi mungkin mengaitkannya dengan konteks fenomena sosialnya saat ini gitu. Ini saran dari instruktur. Jadi mungkin nanti karena waktunya di real teaching akan lebih tereksplorasi lagi mengenai hal ini, mungkin dapat ditambahkan untuk hal ini. Baik, silakan Pak Frey dapat di stop untuk recordingnya. Oke. Ini by the way Pak Fredelino ini ada dari Timur-Timurnya apa gimana? Oh iya Namanya betul. agak Oh Portugis iya gitu betul. ya? Betul Oh sekali iya, Bu. iya. Tebakannya betul. Bu, saya Iya. izin stop recording ya. Iya, iya silakan. Oke baik.